Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Semua sehat, Bu? Jadi ini kajian pertama ya, kata Bu Ketua ya. Oke, Masya Allah, ini kajian pertama. Tadi by request dari Ibu Ketua kita, hari ini waktu yang singkat ini karena udah jam 5, insya Allah kita akan membahas tentang bab keutamaan bulan Zulqa'dah. Sekarang kita berada di bulan Zulqa'dah. Ibu, kita mulai ibu-ibu ya. Jadi begini, dalam 12 bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula dan seterusnya, itu dalam 12 bulan ada 4 bulan yang paling utama, yaitu bulan haram namanya. Apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Saya pelan-pelan. Zulqa'dah bulan ini, Zulhijjah bulan depan, Muharram bulan depan lagi, dan Rajab nanti di bulan 7. Salasun mutawaliyatun, bahwa ada 3 bulan yang berturut-turut termasuk bulan haram. Apa dia? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kalau Rajab lain dia, nanti ya di bulan 7. Jadi ada 3 bulan yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Pertanyaannya, apa itu bulan haram, Ustazah? Bulan haram itu adalah bulan nahi mungkar. Bulan di mana kita dianjurkan meninggalkan dosa. Saya akan jelaskan nanti apa yang mesti kita lakukan di bulan ini. Kita bahas dulu bulan haram. Pada masa dulu, orang-orang Arab kalau udah berada pada bulan haram, itu mereka jarang keluar rumah. Mereka di dalam rumah aja banyaknya. Karena kenapa? Takut berbuat dosa, nahi mungkar, meninggalkan dosa di bulan haram. Pada masanya di bulan haram itu tidak boleh berperang. Jadi tidak boleh saling memerangi karena kita berada pada bulan haram. Bulan yang dianjurkan memperbanyak kebaikan dan meninggalkan dosa. Ada bulan haram, ada tanah haram. Kan gitu? Tanah haram, haramain. 2 tanah haram. Apa maksudnya? Mekah, Madinah. Kenapa dinamakan tanah haram? Oh, diam aja. Kenapa namanya tanah haram? Karena tanah haram yang ada di Mekah, Madinah, itu tanah di mana kita dilarang berbuat dosa dan memperbanyak pahala. Tanah haram itu tidak semua negara Arab Saudi. Hanya beberapa kilometer saja di kota Mekah dan beberapa kilometer di kota Madinah. Makanya kalau di tanah haram kan perbanyak ibadah, betul? Hati-hati jangan berbuat dosa, betul? Hati-hati kata-kata itu tanah haram. Hati-hati nyakitin orang itu tanah haram. Hati-hati banyak berdoa itu tanah haram. Banyak bersabar itu tanah haram. Nah makanya biasanya tour leadernya akan bilang, ketika udah masuk ke tanah haram ada tandanya itu. Ada tandanya. Maka di bis, apa kata tour leadernya? Bu, perbanyak bertalbiyah. Jangan lagi bergurau bercanda berlebihan. Hati-hati dalam kata dan sikap. Kita sudah berada di tanah haram. Nah, kan gitu.
Tanah yang dimana kita tidak boleh berbuat dosa. Tanah yang dimana kita perbanyak untuk berbuat baik. Makanya sebelum saya lanjutkan ke bulan haram tadi, di Mekah Madinah itu perbanyak bersabar. Tak bisa sampai kalang do. Le tahu sampai kalang? Sampai kalang, dikit-dikit marah. Curhatnya ke saya, ustazah, orang Arab tuh jahat-jahat. Ngapa tuh ditundo-tundonya, ambo? Itu bukan ditundo. Orang Arab tuh badannya besar-besar. Ibu terjepit karena ibu badan kecil, wajar. Dia bukan ingin menjepit ibu, bukan. Tapi memang badannya besar. Kita itu seukuran sikunya dia. Ya kan? Jadi banyak sabar. Dia bukan ingin menyakiti kita. Dia pengen masuk surga juga sama kayak kita. Jadi banyak sabar kalau di tanah haram. Sama dengan sempit. Tidak boleh dengan orang mendaceh-daceh. Tahu daceh-daceh? Kita jalan. Terus kursi roda orang kena kaki kita. Aduh. Pakai mato lah. Tidak bisa. Ini tanah haram. Harus banyak sabar. Astagfirullahaladzim. Sabar, tenang. Nggak bisa. Kawan di tanah haram, satu kamar berempat lagi umrah. Nggak bisa kita nggak sabar. Ada kawan satu masuk dia kamar mandi jam 5, jam 7 masih dalam kamar mandi dia. Apa kata kita? Lamo mana itu mandi itu lalok di dalam. Sabar. Kalau memang kawan kita itu lama di kamar mandi, kita duluan. Umrah itu semua akan nampak itu. Nah, sabar, tenang, itu tanah haram. Sekamar berempat, beda-beda karakter. Ada yang pemalas ke masjid, ada yang di masjidnya lama kali. Iktikaf dia, ada yang ke masjidnya lama kali, minta tunggu pula misalnya. Ada yang mandinya lama, minta tunggu pula ke bawah. Orang udah azan, betul? Nah, banyak sabar. Tanah haram. Jadi apa makna bulan haram? Bulan yang tidak dianjurkan kita berbuat jahat. Apa itu tanah haram? Tanah haram bulan yang dianjurkan kita untuk menahan amarah, menahan nafsu syahwat. Jadi kalau umroh banyak sabar-sabar. Ya, disenggol-senggol orang sabar. Ya, ada kawan yang nyakitin kita, yang lambat geraknya, mandinya lambat, semua lambat, sabar. Ada tour leadernya yang cuek, tenang. Ya, jangan diceritakan tapu-apu tour leader. Enggak boleh. Bulan, hari di mana kita tidak boleh berbuat maksiat. Itu namanya tanah haram. Hati-hati. Ada orang yang ke tanah haram, dia ngomong kayak gini, ndak enak lauknya, sampai pulang nggak enak makannya, betul? Ada lagi yang bilang, ngapo siko kok lalok-lalok asanya? Ngapain kita kesini tidur-tidur aja? Tidur dia sampai ke Jeddah. Ndak sanggup buka mata. Jadi itu makna tanah haram. Tanah yang dimana dianjurkan meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa. Ada tanah haram, ada bulan haram. Balik lagi ke yang tadi. Kalau bulan haram, dalam 12 bulan ada 4 bulan haram. Apa tadi? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, apa makna bulan haram? Bulan yang dianjurkan nahi mungkar, meninggalkan dosa. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Tapi saya jelaskan dulu tentang makna daripada bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah itu adalah bulan di mana Rasulullah SAW banyak berumrah di bulan ini, yaitu 4 kali umrah dalam hidupnya. Jadi di bulan Zulqa'dah. Yang kedua, di bulan Zulqa'dah ini Nabi Musa mencoba bertemu dengan Tuhannya. Ini di bulan Zulqa'dah. Tapi pertanyaannya, adakah Nabi, kita berada di bulan Zulqa'dah nih ya, adakah Nabi yang pernah bertemu tatap dengan Allah? Tidak ada. Tidak ada satu Nabi pun yang berhasil bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Saya ceritakan sedikit sebelum kita masuk ke amalan bulan Zulqa'dah. Nabi Musa itu punya musuh namanya Fir'aun. Nabi Ibrahim punya musuh namanya Raja Namrud. Nabi Muhammad punya musuh namanya Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal ya. Nah, Nabi Musa berdakwah di negara Mesir. Hanya ada 2 di Mesir. Sampai di negara Mesir itu kalau ada orang baik, dibilang dia ikut Nabi Musa. Kalau ada yang tak baik, Fir'aun. Di Mesir itu cuma ada Musa, Fir'aun, Musa, Fir'aun. Nabi Musa itu berusaha berdakwah di negara Mesir.
Ketika berdakwah, Nabi Musa kehilangan air, haus. Apa kata Allah? Fakul nadrib bi'asakal hajar, fanfajarat min husnata asyrata aina, qad alima kullu unasim mashrabahum, kulu washrabu min rizkillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Ya Allah, aku kesusahan air. Apa kata Allah? Fakul nadrib bi'asakal hajar. Kau ambil tongkatmu, kau pukulkan ke batu. Nah, itu perintah Allah. Fakul nadrib, idrib. Kau ambil tongkatmu, kau pukulkan ke batu. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Maka muncullah 12 mata air. Nabi Musa dan pengikutnya bisa minum mata air itu. Itu kejadiannya. Dan kemudian ketika Nabi Musa meminum mata air itu masih ada mata airnya sampai sekarang. Batunya juga masih ada sampai sekarang. Saya sudah pergi ke mata air Musa yang ada di negara Mesir. Ini saya ceritakan sedikit sebelum kita masuk. Ketika itu Nabi Musa kelelahan. Akhirnya Nabi Musa ingin mendaki Gunung Sinai. Harapannya Nabi Musa bertemu dengan Allah. Ibu pernah dengar kata-kata Semenanjung Sinai? Pernah dengar? Semenanjung Sinai itu adalah padang pasir yang sangat luas. Luas, padang pasir. Kalau lihat di peta, Semenanjung Sinai itu padang pasir. Dan saya sudah ke Semenanjung Sinai ke Terusan Suez. Terusan Suez itu kalau kita naik mobil, ibaratnya kita ada mengalami jalan di bawah laut. Itu tidak ada yang bisa kita lihat. Padang pasir. Di antaranya dibatasi oleh Terusan Suez. Ketika itu saya berpikir, ngapain Nabi Musa padang pasir yang sangat tandus begini? Berjalan kaki dengan pengikutnya. Dengan kejaran Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa sampai di kaki Gunung Sinai. Di kaki Gunung Sinai bertemu dengan saudaranya yang bernama Nabi Harun. Nabi Harun itu adalah saudara kandungnya Nabi Musa. Nabi Musa menitipkan pengikutnya kepada Nabi Harun di kaki Bukit Sinai. Saya ceritanya begini. Akhirnya ketika dititipkan pengikutnya kepada Nabi Harun, lebih kurang gini. Run. Titip ya pengikut kurun. Kamu mau kemana, Saya itu mau naik ke Gunung Sinai. Gunung Sinai tinggi. Di Bukit Tursina. Saya sudah naik Gunung Sinai. Ada Mesir, ada Gunung Sinai. Di belakangnya Israel Palestina. Sudah lama Israel ingin menguasai Bukit Sinai. Tapi tidak berhasil sampai sekarang. Bukit Sinai adalah milik negara Mesir masih. Nah, naik tuh Nabi Musa ke atas Bukit Sinai. Jauh bu. Bukan ibu naik Ulu Kasok. Bukan. Jauh Gunung Sinai. Ya, kalau kita pergi ke sana, kita naik unta 1,5 jam. Jalan kaki lebih kurang 3-4 jam. Ke atas. Harus seusia saya saja harus pakai tongkat. Sering dicandain tongkat Musa. Nggak bisa nggak pakai tongkat sampai ke atas. Nggak imbang kita. Karena naik bukit tinggi sekali. Dan di sekitarnya ada bukit-bukit. Nyampe di atas Nabi Musa ngapain? Nabi Musa sembunyi dalam lubang namanya lubang Musa. 40 hari 40 malam. Saya sudah pergi ke lubang Musa. Tapi saya tidak 40 hari di sana. 40 hari tak pulang-pulang, tak ceramah saya. Ngapain Nabi Musa? Berniat ingin berjumpa dengan Tuhannya. Apa kata Nabi Musa di bukit itu? Ya Allah, ya Tuhanku, hari ini tunjukkan kepadaku mana wajahmu. Apa kata Allah? Allah jawab, lan taroni, kau tak akan pernah melihat aku. Walakin undur ilal jabal. Tapi kau lihat aja gunung-gunung yang ada di sekitar ini. Aku akan hancurkan dan aku akan kembalikan. Di hadapan Nabi Musa, gunung tadi dihancurkan oleh Allah dan dikembalikan lagi seperti semula. Akhirnya Nabi Musa yakin bahwa Allah itu ada. Jadi Allah itu menunjukkan dirinya bukan dengan menampakkan wajahnya. Karena Allah tidak sama kayak manusia. Suatu ketika Nabi Ibrahim pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, hari ini tunjukkan aku wajahmu, kan aku perlu berdakwah. Apa kata Allah? Lantaroni Ibrahim, kau tak akan pernah lihat aku Ibrahim. Terus gimana aku perlu dakwah ya Allah? Apa kata Allah? Engkau ambil 4 burung. Kau cincang-cincang burung itu, akan aku hidupkan lagi. Diambil oleh Nabi Ibrahim, cincang, hidup, terbang lagi. Itulah bukti Allah ada. Begitu cara Allah menunjukkan bahwa dia ada kepada para nabi.
Jadi luar biasa sekali. Suatu ketika Nabi Musa bertanya kepada malaikat Jibril, tunjukkan bahwa Allah ada. Malaikat Jibril berusaha menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Jibril? Ya Musa, Allah tidak mungkin menunjukkan siapa dia. Tapi Allah memerintahkan Musa satu hal. Apa itu Jibril? Kau ambil air dalam bejana. Kau pegang bejana itu terus. Sampai ada perintah untuk engkau jatuhkan. Engkau biarkan. Itu perintah Allah. Diambillah air, berisi gelas, ditaruh. Dipegang oleh Nabi Musa. Perintah Allah. Suruh pegang. Sampai kapan Jibril? Sampai ada perintah engkau menaruh bejana itu lagi. Bejana tahu ya? Ada bejana. Bejana tahu? Bejana diisi air. Dipegang oleh Nabi Musa. Sampai kapan dipegang? Sampai ada perintah dari Allah untuk tidak memegang. Dipegang oleh Nabi Musa. Ibaratnya kalau bahasa kita, lamo bana Jibril. Dipegang terus. Ya Jibril, sudahkah ada perintah dari Allah untuk menjatuhkan bencana? Belum ya Musa. Dipegang terus. Lah kepocongan tangan Nabi Musa. Kepiradan, kesemutan tangannya kan. Disuruh pegang terus. Lama kelamaan Nabi Musa terkantuk. Terjatuh bejana tadi, tumpah airnya. Ya Jibril, kaifa hadza? Kayak mana nih Jibril? Aku diperintahkan oleh Allah memegang bejana yang di dalamnya berisi air, tapi aku terkantuk Jibril dan jatuhlah air itu. Apa kata Jibril? Begitulah Allah. Ibarat engkau menggenggam air yang berisi bejana. Andaikan Allah itu tidur seperti engkau tadi, maka hancurlah seluruh dunia. Maka Allah itu sifatnya la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Tidak tidur, tidak lupa. Jadi Nabi Musa mengambil ibrah. Oh iya juga ya. Kalau Allah sama kayak manusia, pas terkantuk hancur itu. Jatuh air. Bayangkan kalau Allah ngantuk, hancur dunia ini. Jadi maksud saya, begitulah cara Allah menunjukkan keberadaannya pada nabi-nabi sebelumnya. Dan kejadian Nabi Musa naik ke Bukit Sinai itu bulan Zulqa'dah. Itu bulan Zulqa'dah. Maka kalau ibu nanti mau naik Bukit Sinai, tapi tidak ada wajah-wajah naik bukit. Lutut ya semua. Ini duduk udah selonjoran semua ini. Kalau tidak penting kali tidak usah lah. Memang sakit lutut ibu. Saya sekali sholat duduk seumur hidup, turun dari Bukit Sinai itu. Saya sholat duduk, bayangkan. Langsung pas di bawah saya minum obat pereda nyeri sendi. Tapi memang dari pagi sampai malam naik turun bukit. Pas turun bilo lah sampainya, enggak sampai. Pas naik semangat, pas turun udah. Nah, tapi kalau kita semangat mungkin bisa. Tapi dari wajah-wajah enggak cocok dong. Ya kan? Nah, itu Bukit Sinai. Tapi saya menangis di atas bukit, ya Allah. Gimana lah nih Nabi Musa, ngapain lah Nabi Musa kesini gitu. Itu dia, ngapain lah. Saya waktu naik ke Gua Hira juga berpikir, ya Allah sebegitu susahnya saya naik ke Gua Hira. Bagaimana Rasulullah pada masanya. Sekarang udah ada tangga ke Gua Hira. Ya kan, ke Jabal Nur. Rasulullah pada masanya susah. Masya Allah ya. Jadi itu kejadian di bulan Zulqa'dah. Nah begitulah para nabi-nabi terdahulu. Jadi sebagai penutup sebelum kita ke amalannya nanti 10 menit aja. Ketika Nabi Musa turun, apa yang terjadi? Nyampe di bawah, ternyata pengikut Nabi Musa tadi sudah balik ke agamanya lagi. Karena Nabi Harun meninggal dunia. Turun meninggal saudaranya. Makanya makam Nabi Harun itu di kaki Bukit Sinai. Nah, itu dia kejadian di bulan Zulqa'dah. Sampai sini paham? Rasulullah banyak umrah di bulan apa? Zulqa'dah. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dilarang di bulan Zulqa'dah? Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram adalah bulan di mana kita dianjurkan untuk nahi mungkar, meninggalkan dosa. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa melakukan dosa di bulan Zulqa'dah, di bulan ini, Zulhijjah bulan depan, Muharram bulan depannya lagi, dosanya dilipat gandakan. Kok tegang betul? Sekarang saya tanya,
Setiap kita, coba apa itu wajib? Wajib apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan haram, ditinggalkan berpahala. Lagi haram ditinggalkan, berarti setiap meninggalkan yang haram berpahala. Ibu mau gosipin orang, nggak jadi dapat pahala. Ibu mau nyuri, takut dosa dapat pahala. Ibu keluar rumah mau pakai baju ketebe, daster bolong, nggak pakai jilbab, takut aku, tinggalkan dapat pahala. Ibu mau melawan suami, ibu tahan, ingat ceramah ustazah, harus bisa nahan amarah, dapat pahala. Jadi pahala itu bukan sekedar melakukan kebaikan. Pahala adalah ketika kita meninggalkan keburukan. Yang pengen saya sampaikan di sini adalah kalau kita melakukan dosa di bulan Zulqa'dah, maka dosa kita akan dilipat gandakan. Tapi kalau kita nahi mungkar, meninggalkan dosa, maka pahala kita dilipat gandakan. Paham? Jadi bulan ini janganlah dulu bikin dosa. Kalau mau bergosip bulan Safar nanti 4 bulan lagi. Nggak juga lah. Tapi kan kayak gini konsepnya, Bu. Ketawa pula. Kan gini konsepnya. 3 bulan tuh kan kita menahan diri kan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tahan diri untuk tidak melakukan dosa. Syukur-syukur terbiasa waktu bulan Safar. Kan gitu. Iya kan? Mau melawan suami, tahan sikit. Tahan sikit. Aku sebenarnya mau marah bang. Kau tengok nanti bulan Safar ya bang. Jangan. Tahan. Kendalikan diri. Dosa tinggalkan di bulan Zulqa'dah ini. Berlipat ganda dosanya kalau kita berdosa di bulan ini. Makanya orang Arab itu di bulan ini tuh banyak duduk di rumah. Zulqa'dah, duduk dia di rumah. Ustazah, apa itu dosa? Dosa itu maksiat. Apa itu maksiat? Maksiat itu dosa. Apa contohnya? Biasanya dibagi dalam 3 bab. Pertama, hablum minallah, dosa kepada Allah. Yang kedua, hablum minan nas, dosa dengan manusia. Yang ketiga, hablum minan nafs, dosa dengan diri sendiri. Jangan lakukan. Hablum minallah, jangan berdosa sama Allah. Tinggal sholat di bulan ini berkali lipat dosanya. Nazar bulan ini tak terbayar, berkali lipat dosanya. Itu dengan Allah. Zakat bulan ini nggak dibayar, berkali lipat dosanya. Itu dengan Allah. Jangan dosa dengan Allah. Yang kedua, hablum minan nas. Jangan dosa dengan manusia. Ngomongin orang, fitnah orang, buka aib orang, hasad sama orang, iri sama orang, dengki sama orang. Tamak, mubazir. Kalau mau ngomongin orang, Safar. Enggak itu latihan. Semoga Safar enggak. Tahan, buka aib orang, hasad sama orang, iri sama orang. Suka dengan orang lain susah. Itu menyakiti suami, menyakiti anak. Tahan bulan ini jangan. 3 bulan ke depan. Dosa dengan diri sendiri. Buka aurat. Berdosa di saat sendiri, berzina, dosanya berkali lipat yang dilakukan di bulan haram. Kayak tanah haram lah, ibaratnya gitulah. Kalau kita di Mekah Madinah kan tidak boleh berbuat dosa, betul ya? Sama lah, itu kan tanah haram, ini bulan haram. Jadi baik-baik. Terus gimana caranya ustazah? Sampai rumah, ambil pena, ambil kertas, catat aja dosa-dosa yang biasa ibu lakukan apa. Kan dosa kita nih beda-beda sedikit kan. Tapi ini wajahnya dosanya dikit aja. Dikit-dikit ngomongin orang. Dikit-dikit. Ya kan dikit. Catat. Dosa yang biasa kita lakukan apa sih? Catat. Contoh. Misalnya nih. Saya suka melawan suami. Tapi jangan pakai ujung. Tapi kan dia memang jahat ya Allah. Jangan. Catat kesalahan kita. Dosa saya suka melawan suami. Dosa saya suka ngomongin orang, tapi jangan ujungnya. Tapi kan enak ya Allah, jangan. Ya, dosa suka mengeluh.
dosa keluar rumah masih buka aurat, dosa kalau seandainya belanja lalu berlebih nggak dikembalikan, dosa kalau ada duit masuk di pas nyuci diambil tanpa izin suami misalnya, dosa suka nyakitin anak, dosa suka gibahin tetangga, dosa suka mubazir, itu dosa itu dicatat, dosa suka ngeluh. Nah, komitmen di bulan ini jangan lakukan dosa itu. Kalau udah dilakukan gimana Ustazah? Ini ada caranya. Kalau sudah terlanjur melakukannya, maka pakai kaidah lain. Ittaqullaha haitsuma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau terlanjur, kan ibu udah catat tadi tuh dosa-dosa ibu tuh, ya kan? Nah, seandainya ibu lakukan juga asbi'is sayyi'atal hasanata, ganti dengan melakukan kebaikan. Contoh, saya dosa suka ngomongin orang, suka dosa itu, buat komitmen sekali saya ngomongin orang, saya denda sedekah subuh 50.000 gitu. Daripada piti kaluan cak dia meleh. Contoh, saya dosanya suka melawan suami. Sekali saya melawan, saya sholat duhanya harus 12 rakaat. Saya suka keluar rumah tak pakai jilbab, pakai baju ketebe, daster udah bolong-bolong. Sekali saya keluar rumah nyapu tapi buka aurat, saya denda tahajud 8 rakaat 7 hari berturut-turut. Karena itu besar dosanya. Paham nih? Anggu-anggu ya? Nah, paham ya? Saya itu dosanya suka mengeluh. Suka ngeluh. Bangun tidur, sakit-sakit badan. Mau sarapan? Mau sarapan apa ya? Pergi ke pasar? Mahal-mahal semua. Nyampe rumah nengok cucian, banyak kali cucian. Mau jemur, panas kepala berdengkang. Udah jemur terdengar suara azan, cepat betul azan. Azan pun salah. Mengeluh terus. Sekali saya mengeluh gitu ya, maka saya denda sedekah subuhnya jadi 7.000 gitu. Jadi 10.000 gitu. Ganti setiap keburukan dengan kebaikan. Supaya seimbang di yaumul mizan, di hari perhitungan. Clear? Itu catat. Makanya ibu-ibu yang saya sering sampaikan ini, usia-usia udah tahajud menjelang azan subuh dan syuruk nih, ya saya minta ndak usah banyak-banyak lagi kita mikir banyak hal. Pokoknya ibadah aja banyak-banyak. Apa yang terjadi ndak usah banyak pikirkan. Ya, mau menantu gak sesuai keinginan hati, ikhlaskan. Jangan simpan-simpan, sakit kita nanti. Ya, menantu gak sesuai keinginan hati, ya suami entah gimana ceritanya, tetangga sudah tak sesuai keinginan hati, iya kan? Besan bikin sakit hati terus, tak usah banyak pikir lah. Sakit jantung mati. Jangan. Intinya kita bisa hidup, bisa makan, sehat, bisa ibadah. Nggak ada hidup yang sempurna. Supaya kita lebih sehat ke depannya. Insya Allah. Nah, terakhir sebagai penutup, kita tinggalkan dosa. Dan nggak cuman itu, Allah itu maha adil. Dan berbuat baik di bulan ini, berbuat baik di bulan Zulqa'dah, maka insya Allah pahala juga dilipat gandakan. Jadi buat komitmen di bulan ini. Bulan ini tahajud yang biasanya 2 rakaat jadi 4. Bulan ini yang biasanya 2 rakaat, duhanya jadi 4. Sedekah subuh 2.000 sepanjang masa dari zaman dahulu kala. Di bulan ini jadi 4.000, kayak gitu kan. Nah gitu kan. Ditambah-tambah lah ya kan. Yang selama ini sholatnya gak tepat waktu, bulan ini 3 bulan ke depan tepat waktu, ya kan. Nah ini yang selama ini sholatnya cuman baca kul doang siang malam, ya kan. Digantilah, pokoknya bulan ini aku mau sholatnya baca ayat kursi,
ya kan baca Yasin 1 sampai 5 gitu ya. Atau misalnya baca Ad-Duha 1 sampai 5, diganti-ganti suratnya. Tapi kalaupun itu juga nggak apa-apa sih. Cuma nampaknya masih kul-kul semuanya. Ya kan. Nggak apa-apa sih kalau itu terus, nggak apa-apa sih. Nah cuma ganti-ganti lah biar nggak mengantuk kita sholat tuh kan. Biar berpikir kita sedikit baca ayat itu kan. Kalau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas nggak berpikir terkantuk-kantuk. Nah, gantilah ayat pertama Ad-Duha 5 rakaat pertama. Rakaat kedua tambah Ad-Duha 5 sampai 10 kan bisa. Rakaat pertama Yasin 2 ayat pertama. Rakaat kedua Yasin 2 ayat ketiga dan keempat, kan gitu kan, biar bernyawa sedikit. Oke, perbanyak ibadah, tulis apa aja komitmen. Jadi ibu tulis apa aja dosa-dosa kita dan tulis apa aja amal yang ingin kita komitmenkan di 3 bulan ke depan, sehingga meninggalkan dosa dapat pahala berlipat, kemudian melakukan pahala dapat pahala juga berlipat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, siyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhilnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribuhu, wa in kana rizquna haraman fatahiruhu, wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka illa ma'ad. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Mesir. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia. Allahumma stajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati